Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rofiati dengan NPM 2125154. Saya berasal dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Apa sih perkembangan bahasa itu? Perkembangan bahasa adalah salah satu faktor yang mendasar yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia diberikan pikiran dan akal, dapat berbicara, sedangkan hewan tidak. Bahasa sebagai anugerah dari Sang Pencipta memungkinkan individu dapat hidup bersama dengan orang lain melalui interaksi, membantu memecahkan masalah, dan memposisikan diri sebagai makhluk yang berbudaya. Bahasa merupakan aspek perkembangan penting pada anak usia dini. Anak belajar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sesuai dengan tahap perkembangannya. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu tentang hakikat perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam pergaulannya sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai sistem lemah bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan sebagai percakapan atau perkataan yang menunjukkan sifat dan tabiat seseorang jika kaku dan sopan santun. Language acquisition atau pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap dan menghasilkan dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Sedangkan menurut Sunarto dan Hartono, mereka menyatakan bahwa sejak bayi seseorang berkomunikasi dengan orang lain, maka sejak itu pula bahasa diperlukan. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai memahami lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Melalui kemampuan berbicara, anak usia dini bisa mengidentifikasi dirinya serta berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian bahasa anak usia dini. Pengertian bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Berbahasa anak usia dini merupakan suatu kegiatan yang meliputi kemampuan mengungkapkan sesuatu, mendengar dan memahami bahasa, dan juga dapat dengan membaca gambar, di mana membaca merupakan kegiatan yang bisa mengungkapkan bahasa pada anak usia dini dan dilakukan oleh anak usia dini. Bahasa meliputi berbicara, menyimak, menulis, dan keterampilan membaca. Bahasa memungkinkan anak untuk menerjemahkan pengalaman mentah-mentah dalam simbol-simbol yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berpikir. Dengan demikian, bahasa merupakan alat untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan berkomunikasi. Sedangkan menurut Ellingson, perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan peranannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Anak belajar berbahasa sejak masa bayi. Sebelum belajar berbicara, mereka berkomunikasi melalui tangisan, senyuman, dan gerakan badan. Beberapa ahli berpendapat ketika terdapat beberapa orang bersama dalam suatu tempat, pasti terjadi komunikasi. Sekalipun mereka tidak berbicara, namun akan bentuk lain dari komunikasi yang dapat diekspresikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara. Komunikasi merupakan pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol. Bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk berbagai ide dan informasi. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik perkembangan bahasa anak. Yaitu yang pertama, sistematis. Artinya, bahasa merupakan suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Setiap bahasa memiliki tipe konsistensi yang bersifat khas. Yang kedua yaitu arbitrer, yaitu bahwa bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek, maupun gagasan. Setiap bahasa memiliki kata-kata yang berbeda dalam memberi simbol pada angka-angka tertentu.
Sebagai contoh, kata suatu dalam bahasa Indonesia dan kata one dalam bahasa Inggris merupakan simbol yang memiliki kesamaan konsep. Yang ketiga yaitu fleksibel, artinya bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kosakata terus-menerus bertambah, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanaman ribuan kosakata tersebut terdiri atas berbagai kata baru yang berkenaan dengan istilah teknologi, berbagai singkatan maupun bahasa jargon yang cukup banyak digunakan oleh kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu beragam. Artinya, dalam hal pengucapan, bahasa memiliki berbagai variasi dialek atau cara. Perbedaan dialek terjadi dalam pengucapan, kosakata, dan sinteks. Semula, perbedaan dialek ditentukan oleh daerah geografisnya. Yang terakhir yaitu kompleks, yaitu bahwa kemampuan berpikir dan bernalar dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai konsep, ide, maupun hubungan-hubungan dimanipulasikan saat berpikir dan menalar. Memasuki poin yang selanjutnya, yaitu fase perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama yaitu ada fase quick, yaitu di mana anak membunyikan vokal dan konsonan dalam suku kata. Yang kedua yaitu fase bubbling, yaitu anak mulai membunyikan suku kata secara berulang seperti mengucapkan mama, papa. Yang ketiga yaitu fase isyarat, anak menunjukkan bahasa melalui gerak tubuh seperti menunjukkan benda yang ia inginkan. Yang terakhir yaitu fase perkembangan kosakata, anak dituntut memiliki 50 kosakata baru dalam setiap bulannya. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui interaksi anak dan dengan lingkungan sekitarnya melalui percakapan. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama prelinguistik komunikasi, yaitu yang terjadi pada umur 0-3 bulan, dari periode lahir sampai akhir tahun pertama bayi baru lahir. Belum bisa menggabungkan elemen bahasa, baik isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. Selain belum berkembangnya bentuk bahasa konvensional, kemampuan kognitif bayi juga belum berkembang. Komunikasi lebih bersifat reaktif. Mereka mengamati dan memproduksi suara dengan cara yang unik. Klinisi harus menunjukkan apakah bayi mengamati atau bereaksi terhadap suara yang diberikan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu kata-kata pertama. Transisi ke bahasa terjadi pada umur 3-9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, yaitu berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol dan interpretasi emosional. Di periode ini akan memberi arti pada kata-kata pertama anak. Arti kata-kata pertama mereka dapat merujuk ke benda, tempat, dan kejadian-kejadian di sekitar lingkungan awal anak. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kosakata yang cepat atau pembentukan kalimat. Anak bisa menggunakan kata benda dan kata kerja melalui interaksinya dengan orang. Anak mulai belajar mengkondisikan isi, bentuk, dan pemakaian bahasa dalam percakapannya. Dengan semakin berkembangnya pengalaman efektif, anak mulai bisa berbicara memakai kata-kata yang tersimpan dalam memorinya. Yang selanjutnya yaitu registrasi prasekolah, yaitu yang terjadi pada umur 18-36 bulan. Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif menjadi semakin dalam. Anak mulai berpikir konseptual, mengkategorikan benda, orang, dan peristiwa serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Anak terus mengembangkan pemakaian bentuk. Pengembangan bahasa anak dapat juga dibuat perolehan bahasa melalui komponen-komponennya. Yang selanjutnya yaitu language acquisition, yaitu perolehan bahasa. Anak-anak yang mulai bisa menggunakan bahasa seperti bahasa orang dewasa. Anak-anak pada periode linguistik, yaitu periode perkembangan bahasa anak usia 1-5 tahun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.